Kota yang sibuk ini kadang membuat napas terasa berat. Di balik jadwal yang padat, aku merindukan jeda. Saat pesawat meninggalkan hiruk-pikuk, langit Bali menyambut seperti pelukan hangat. Begitu kakiku menyentuh landasan Bandara Ngurah Rai, napas ini terasa lebih lega. Udara yang hangat membawa aroma laut dan wangi bunga. Di antara teras-teras hijau Tegalalang, aku kembali diingatkan. Perjalanan bukan hanya tentang sampai. Di setiap langkah di Tegalalang, saya belajar tentang kesabaran alam. Air mengalir tenang, memberi hidup pada setiap padi yang dijaga sejak ratusan tahun lalu. Subak bukan hanya sistem irigasi, ia adalah cerita tentang harmoni manusia dan... Di sini, waktu bergerak pelan. Petani itu tersenyum seakan bumi adalah rumah yang tak pernah ingkar. Saat jemariku menyentuh air dan batang padi muda, aku merasakan napas alam yang tenang. Tanpa isi lembab, kabut yang menggantung di antara pepohonan dan suara alam yang belum tergesa-gesa. Di sini aku belajar untuk berhenti sejenak. Setiap langkah di Bali terasa seperti menapak sejarah yang hidup. Berdiri di depan gerbang pura yang menjulang ini, aku ingat betapa kecilnya kita di hadapan rasa suci dan keagungan alam. Di setiap perjalanan, selalu ada jeda yang mengajarkan diam. Di sini, di antara asap dupa dan denting gamelan yang lembut, aku belajar menundukkan kepala, merapatkan telapak, dan menghargai keseharian yang suci. Setiap kali berdiri di tepi Uluwatu, aku diingatkan betapa kecilnya kita dibandingkan laut. Ombak yang memukul tebing ini tanpa henti, keras sekaligus menenangkan. Ombak di Uluwatu tak pernah berhenti. Mereka datang dan pergi, menghantam tebing dengan seluruh kekuatannya, lalu kembali tenang. Melihatnya, aku diingatkan bahwa kekuatan sejati bukan selalu tentang kerasnya suara, tetapi kemampuan untuk tetap hadir. Seperti senja di pantai ini mengajarkan aku tentang perlahan, tentang bagaimana cahaya yang meredup justru menghadirkan warna paling indah. Angin membawa aroma laut dan suara ombak. Di antara hiruk-pikuk Canggu dan Seminyak, aku menemukan jeda. Lalu lintas skuter yang tak pernah tidur, aroma kopi dari kafe-kafe kecil, tawa para pelancong, semuanya berpadu menjadi irama yang khas. Di tengah keramaian itu, ada ruang untuk diam, untuk mengamati. Kadang perjalanan tidak selalu seindah gambar di brosur wisata. Di tengah hiruk-pikuk kafe populer ini, aku merasa seperti tersisih dari kegembiraan orang lain. Tapi ketika aku menutup mata, aku mengingat napas laut di Sanur tadi pagi, dan tubuhku pun perlahan rileks. Di antara deru kota yang terus bergerak, ada jeda-jeda kecil yang penuh makna. Seperti tangan-tangan sabar ini, merangkai janur, bunga, dan harapan menjadi satu. Canang sari sederhana, namun mengingatkan bahwa syukur tak pernah rumit. Pagi di Ubud selalu terasa seperti undangan untuk kembali ke dalam diri. Di sudut villa kecil ini, saat sinar matahari menyelinap melewati tirai, aku belajar mendengar napas sendiri. Perjalanan bukan hanya tentang tempat. Saat matahari perlahan turun di ufuk barat, suara ratusan pria menyatu dalam ritme yang memerangkap udara senja. Nyala api menari di antara mereka, memantulkan kisah lama tentang keberanian dan pengorbanan. Di hadapan saya, tari kecak bukan sekadar pertunjukan. Suara mereka seperti gelombang yang datang silih berganti. Dalam lingkaran api ini, setiap napas disatukan oleh ritme yang sama. Aku duduk di antara penonton, merasakan getaran di dada. Ada sesuatu yang menenangkan ketika tangan kita menyentuh bumbu-bumbu segar. Di sini, di dapur terbuka yang dikelilingi sawah dan angin sore, saya belajar menyatukan rasa. Serai, cabai, kelapa, dan ikan segar. Dalam setiap perjalanan, aku belajar untuk berhenti sejenak, merasakan napas tempat yang kutapaki. Di Bali, rasa itu hadir lewat hal-hal kecil, seperti canang sari yang penuh warna, dan doa yang terangkat bersama asap tipis. Jalanan ini, ada saat-saat tertentu yang terus teringat di hati. Pagi di antara subak yang berlapis, riuh ombak Uluwatu saat senja, suara kayu tua menemani benang tenun NTT, dan tawa lepas di jalan kecil Ubud. Di ujung hari, ombak terakhir selalu mengingatkan bahwa kita bukan sekadar datang untuk meninggalkan jejak, tetapi untuk diisi oleh angin, oleh cahaya, oleh cerita. Disinilah aku belajar, Bali tidak mengosongkan. Ia memberi ruang, lalu memenuhi dengan tenang.